Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Saputra, NPM 25114145 dari kelas PO25B. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu ekonomi Islam. Yang pertama-tama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam, suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang dan menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam: ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Mana adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat. Dalam perspektif Islam, Khursyid Ahmad adalah tanggapan para pemikir muslim atas sebagai tetangan ekonomi. Dalam hal ini berdasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman sidik adalah suatu ilmu yang penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah hasnuz zaman. Tujuan ekonomi Islam ada beberapa poin, yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam: tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil, sehidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fathona atau cerdas, tabalik yaitu menyampaikan pesan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia: Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT yaitu Baitul Ma'al Wat Tamil, Pasar Modal Syariah, yaitu adalah lembaga-lembaga ekonomi dalam Islam. Perbankan Syariah: Perbankan Syariah, Bank Syariah, Bank Umum Konvensional, Sistem Konvensional, Unit Usaha Syariah, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 5 prinsip bank syariah terdiri dari prinsip bagi hasil, yang kedua prinsip penyataan modal, yang ketiga prinsip menjual beli barang dengan memperoleh keuntungan, yang keempat pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, yang kelima yaitu pilihan kemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain. Peran bank syariah dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai
katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Rukun dan syarat penggadaian syariah. Rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Marhur, yaitu barang jaminan. Syaratnya yaitu mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Konsep dasar pasar modal syariah. Syariah hukum aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Fikih. Manusia uman terhadap syariah. Ibadah. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada di perintah atau ketentuannya. Muamalah. Semua boleh dilakukan kecuali jelas dan larangannya. Prinsip pasar modal syariah yaitu pembiayaan atau investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik, bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang selanjutnya, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha. Maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan bagian usaha. Selanjutnya, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor. Pemilik usaha dan investor tidak mampu informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar bursa. Selanjutnya, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan syariat yang dapat menimbulkan kerugian yang sebesar-besarnya dapat dihindari. Selanjutnya, investor, emiten maupun bursa. Regulation organisasi lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran, supply, maupun dari segi permintaan dalam zaman.